Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Senin, kita bertemu lagi di pembelajaran IPA pada saat PJJ maupun yang mengalami PTMT nanti dilanjutkan siang ya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat walafiat sampai hari ini sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, silakan membaca suratul Al-Fatihah. Ya, mari kita lanjutkan. Hari ini KD kita masih sama, yaitu KD 3.4, KD maju 3.4 ya, 3.3 ada Ibu lewatkan satu submateri. Kita maju sebentar ke listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini apa materinya? Muatan listrik dan elektroskop. Apa ya elektroskop itu? Lalu bagaimana muatan listrik terjadi? Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana terjadinya muatan listrik pada suatu benda. Oke, Ibu tampilkan terlebih dahulu tayang berikut agar kalian semua memperhatikan dengan baik ya.
Ya, cukup ya. Tadi kalian sudah menonton ada beberapa gejala listrik statis, ya. Dalam hal ini, bagaimana sebuah benda yang tadinya tidak bisa menarik benda lain, tetapi setelah digosok-gosokkan dengan benda yang lain, benda yang tadi digosok ternyata bisa menarik atau menempel atau melakukan gaya tolak-menolak terhadap benda yang lain. Nah, lihat di sini, mungkin kamu timbul pertanyaan dari gambar atau video tadi, gejala listrik yang telah kalian amati itu apa saja? Nah, yang pertama mungkin pasti ya, balon tadi seorang laki-laki itu menggosok-gosokkan balon ke rambut, kemudian menjadi balon itu bermuatan listrik dalam hal ini. Nah, tapi si pembawa acaranya mengatakan itu adalah listrik statis. Maksudnya listrik statis adalah muatan listrik ya, yang muatan listrik yang tidak bergerak. Nah, balon ditempelkan ke dinding atau ke atap, ke internet ternyata bisa menempel. Nah, kenapa? Karena balon sudah memiliki muatan listrik sehingga dia bisa melakukan gaya menarik ataupun gaya menolak. Nah, kemudian ke tangan yang satu lagi, orang yang satu lagi juga menempel. Hal itu terjadi dikarenakan balon sudah memiliki muatan listrik, yaitu listrik statis. Yang maksudnya listrik statis, listriknya tidak melakukan pergerakan atau listrik yang diam. Kemudian yang kedua, dua sedotan. Nah, ini ada dua sedotan plastik yang bengkok, dua-duanya digosok di telapak tangan sampai plastiknya panas. Kemudian begitu mereka didekatkan, ternyata kedua plastik itu saling tolak-menolak. Kenapa dia tolak-menolak? Karena ternyata muatan dari plastik itu sama. Kalau sama, sifatnya akan tolak-menolak. Ya, jadi gaya yang muncul adalah gaya tolak-menolak. Berikutnya tadi ada balon yang didekatkan ke kertas. Ada gaya tarik-menarik dengan kertas yang dibuat dengan menggunakan mata pulpen. Nah, ternyata kertas mengikuti arah balon kemana. Dalam hal ini antara kertas dengan balon terjadi tarik-menarik. Begitu pula dengan air. Balon didekatkan ke air yang kecil, yang mengalirnya kecil, ternyata airnya tertarik oleh gaya tarik dari balon, ya. Nah, itulah gejala-gejala listrik statik yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari, ya. Nah, sekarang bagaimana terjadinya sebuah benda netral itu sehingga memiliki muatan? Bagaimana caranya? Nah, kalian silakan mengamati kembali video berikut ini.
Ibu lewatin yang ini ya. Tunggu sebentar. Ya. Ya. Di sini cukup. Berarti kalau kaca digosok dengan kain sutra, kacanya yang bermuatan positif, dengan kata lain elektron dari kaca berpindah ke kain sutra. Sebaliknya tadi plastik dengan wol
elektron berpindah dari wall ke plastik. Ya. Kita lanjutkan. Nah, berikut ini adalah kita akan mempelajari tentang elektroskop. Elektroskop masih berhubungan dengan listrik statis, yaitu sebuah alat. Ya. Alat yang digunakan untuk menguji apakah sebuah benda itu bermuatan atau tidak bermuatan. Nah, gimana cara mengujinya? Sekarang kita lihat di sini, ya. Bagian-bagiannya pertama di bagian atas ini kepala. Kepalanya ini terbuat dari logam. Kemudian di sini ada isolator, kasih plastik atau gabus. Kemudian di sini menggunakan kotak kayu. Lalu di depannya dikasih kaca atau kotaknya semua dari kaca juga bisa. Nah, di dalamnya kita pakai ada plat logam atau foil ya. Nah, foil inilah yang nantinya bergerak. Nah, ini secara keseluruhan namanya elektroskop ya. Sekarang kita lihat, kalian pun bisa membuat elektroskop sendiri secara sederhana. Perhatikan tayangan Ibu berikut ini. Nah, kita lihat di sini yang menjadi indikator ada tidaknya muatan listrik adalah pada bagian foil atau daun ini. Jika daunnya bergerak-gerak, membuka, menutup, membuka, itu berarti ada muatan pada bagian benda yang didekatkan ke kepala elektroskop ini. Dalam hal ini bendanya berupa penggaris plastik. Jika penggaris plastik itu netral, maka daun foil itu tidak akan bergerak. Tetapi pada saat dia bermuatan sudah digosok-gosokkan ke rambut, maka daun foil ini akan membuka atau menganga, ya, terbuka dia, saling menjauh karena tolak menolak.
Baik, berikutnya cara kerja elektroskop. Nah, langsung saja Ibu tadi kan ada penggaris plastik. Kalau yang datangnya berupa kaca, kaca adalah benda bermuatan positif. Dia akan mendekati kepala daripada elektroskop. Tadinya kepala ini netral. Netral itu artinya dia ada positif, negatif, jumlahnya sama. Sehingga proton elektronnya sama banyaknya. Nah, begitu datang benda yang bermuatan positif, maka muatan positif yang ada di mana nih? Di kepala elektroskop itu akan berpindah, bukan berpindah. Dia akan tergantikan elektron yang dari, bukan dia yang pindah, tapi elektron yang dari daun atau foil akan naik menuju ke atas, karena hanya elektron yang bisa berpindah. Elektronnya pindah ke atas, jumlahnya menjadi 4, sedangkan yang netral tadi tetap aja di situ. Nah, karena di sini dia tidak ada pasangan, mereka akan saling membuka karena mereka sama-sama bermuatan positif. Karena positif bertemu positif, maka daun-daun ini saling tolak menolak. Nah, jadi kalau gambar seperti ini adalah jika benda yang didekatkan adalah benda bermuatan positif. Nah, sekarang kalau bendanya negatif, contohnya plastik. Penggaris plastik didekatkan. Tadinya kan netral. Elektronnya kemana? Elektron dari kepala ini menuju ke foil atau daun. Nah, pada saat dia berada di daun saling membagi. Jumlah muatannya sama besar. Sama-sama negatif. Sehingga negatif bertemu negatif saling tolak menolak. Nah, ini jika benda yang datang adalah benda bermuatan negatif. Tetapi kalau benda yang datang tidak bermuatan, maka kepalanya tetap dia adalah netral, begitu pula di daun atau foil tetap netral. Makanya kuncup, dia tidak akan mekar. Karena apa? Karena saling tarik menarik. Demikianlah cara kerja dari elektroskop. Nah, sekarang kita lihat berikut ini adalah cara memberi muatan pada elektroskop. Yang pertama, jika dia bermuatan netral mula-mula elektroskop, lalu datang benda bermuatan positif, misalnya kaca yang sudah digosok dengan kain sutra, maka tadi Ibu katakan bagian daunnya akan mekar karena sama-sama menjadi bermuatan positif. Jadi elektron yang dari daun pindah ke kepala elektroskop karena ingin berpasangan dengan muatan positif yang mendekati. Nah, kemudian selanjutnya ada seorang manusia yang memegang kepala elektroskop. Nah, kepala elektroskop dipegang karena di sini dia bermuatan negatif, maka elektron yang dari bumi yang diinjak sama si orang tersebut melewati badannya ke telunjuknya masuk ke sini sehingga elektron-elektron ini saling berikatan dengan positif yang ada di daun atau foil. Lama-kelamaan daunnya menguncup atau netral. Pada saat dilepaskan oleh orang ini, maka daun kembali menguncup atau tidak? Tidak, daun tidak menguncup karena sudah netral. Tapi muatan positif yang ada di sini, muatan negatifnya, jika positifnya pergi, negatifnya menuju ke daun. Sehingga daun ini juga akan bermuatan negatif, ya. Demikianlah cara memberi muatan pada elektroskop. Nah, sampai hari ini cukup sampai di sini materi kita. Jadi bagaimana sebuah benda netral menjadi bermuatan? Bagaimana cara kita menggunakan elektroskop yang digunakan untuk menguji sebuah benda apakah bermuatan atau tidak bermuatan. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, jangan lupa nanti Bu kasih tugas dalam bentuk Google Form. Silakan dikerjakan. Baik siswa yang ikut PJJ maupun yang PTMT, semuanya harus menyelesaikan tugas yang Ibu kasih. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas. Semoga kalian hari ini belajarnya menyenangkan dan bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.